Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, masih di channel Navarel Farm ya. Untuk edisi hari ini kita mau pindah tanam ya. Pindah tanam, ini tempat bekas kolam bioflok terpal ya, yang diameter 3 yang pas ada di depan rumah. Mungkin teman-teman yang lihat video-video saya sebelumnya, ini ada di sini pas di depan rumah, dekat teras rumah. Ini ada kurang lebih 4 meter ya, 3 meter setengah lah. Nah, ini 3 meternya untuk kolam terpal, pas sekali 3 meter. Nah, sisa setengah meter di ujung ya. Nah, ini kita pakai alat seadanya, pakai sendok semen dan golok ya. Goloknya juga bikin sendiri dari plat besi ya teman-teman ya. Ini bikin sendiri saya. Nah, ini dan ada sendok semen ya, ini yang nggak kepake. Nah, karena saya nggak ada cangkul, jadi saya pakainya ini teman-teman ya. Nah, ini saya di sini untuk pindah tanam, ada tanaman saya cabai dan terong yang ada di polybag ya, ada di pot dan di polybag yang mungkin pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, jadi ini saya mau coba pindah tanamkan, cuman masih dalam bentuk polybag ya, masih di dalam polybag ya. Jadi cuman bawahnya aja agak sedikit yang kan udah ada lubang-lubangnya. Nah, itu mungkin diharapkan akarnya nanti bisa keluar dari situ. Tapi polybagnya masih. Kenapa polybagnya masih? Karena rencana saya tinggal di Bogor ini mungkin hanya sekitar 3 bulan lagi, karena ada tempat kerja yang sekarang ada di Bogor ini mau akan pindah ke Klaten, Solo ya, ada buka cabang di sana. Kemarin bos sudah ada penawaran sebenarnya untuk kita pegang di sana sementara sambil pabrik itu normal, nanti baru boleh ditinggal. Nah, itu rencana mungkin sekitar Agustus atau akhir Juli ya. Ini rencana bos begitu. Sekarang untuk kondisi gedungnya infonya sudah 90% ya. Jadi persiapan, tinggal nanti mesin sebagian udah mulai cicil, ke pengurusan bea cukai dan izin semua mungkin bisa selesai di bulan Juni, infonya seperti itu. Dan mungkin bulan Juli akhir mulai angkat mesin sebagian ke sana. Nah, jadi ini karena posisi cuma 3 bulan, ini saya ada tanaman terong, cabai dan tomat ya. Nah, ini saya mau coba pindah tanamkan, tapi kalau saya pindah tanam di tanah nanti sayang ya, nggak bisa dipindah. Sedangkan kemarin udah ada orang tua ya, saya di sini tetangga ada sudah seperti orang tua sendiri ya. Nah, dimanapun saya tinggal merantau, pasti di tempat itu ada banyak orang baik yang saya anggap sebagai orang tua, dan mereka pun respon baik ke saya juga ya. Jadi ini kemarin sudah rencana mau dikasih, sebagian kemarin sudah dibawa sama dia, dan ini yang mungkin karena saya masih di sini dia nggak enak mengambil semua. Jadi daripada di polybag kelamaan, saya taruh di seperti ini. Jadi nanti kalau mau setelah 3 bulan masih produktif ya, mungkin untuk pemindahannya gampang diharapkan ya, karena tinggal bongkar sedikit. Mungkin tanah yang keluar dari akar yang keluar dari polybag ini tidak terlalu banyak ya. Jadi untuk pemindahannya mungkin tidak terlalu repot dan diharapkan bisa hidup, karena biasanya kalau tanaman udah dewasa, udah berbuah, itu kalau dipindah sering ada kegagalan ya, kalau emang yang tidak tahu tekniknya seperti itu. Nah, ini lubangnya ukurannya kira-kira 1,5 jengkal ya, 1,5 jengkal, ini 1 jengkal dan 1,5 jengkal diameternya. Kurang lebih kita ambil rata-rata dari ukuran polybag yang akan kita masukkan. Nah, ini contoh polybagnya tadi udah dibongkar sebagian. Nah, ini tadinya di sini berjejer, ini ada pohon cabai, kita mau pindah tanam. Nah, nanti ukurannya dipaskan, ada dilebihkan sedikit ya, untuk ada rongga biar bisa masuk gampang.
Nah ini kameranya tidak ada kameramen ya, jadi sendirian saja, jadi cuman taruh terus kita aktivitas seperti itu. Jadi mohon maaf agak hilang-hilang gambarnya. Nah ini kita udah ambil, kita coba masukkan, kita ukur, kita cari ukuran pasnya ya, sesuai dengan polybag. Ini saya pakainya kalau yang untuk cabai ini bekas beras ukuran 10 kilo ya teman-teman ya, beras ukuran 10 kilo. Nah ini tanahnya kita isi kurang lebih 60% dari karung. Nah, teman-teman udah lihat yang sebagian kita lipat ya karungnya. Nah kita masukkan pas ukurannya teman-teman ya. Nah di cabai ini juga ada tanaman stroberi ya, cuman kurang terawat karena yang sebagian kemarin sudah sempat berbuah, cuman karena saya nggak ada di rumah juga kosong, anak dan istri kan sudah ada di kampung ya, jadi mungkin banyak anak-anak kecil yang udah petikin ya, jadi belum merah pun udah dipetikin, jadi tanamannya jadi agak rusak, jadi sudah agak males yang ngurusinnya ya. Tapi ini ada 1-2 yang penting hidup aja, nanti kita pindah bawa ke kampung rencananya begitu untuk tanaman stroberinya. Dan tanaman stroberi ini kan cocok untuk di dataran tinggi ya, sedangkan di tempat tinggal istri sekarang itu datarannya sangat tinggi sekali. Di Payakumbuh itu ada di daerah Gunung Sago ya teman-teman, kalau lihat di Google Map itu di Gunung Sago. Saya di istri ini, tempat tinggal istri ada di pertengahan gunungnya, jadi dari bawah itu masih naik terus ya, jadi posisinya di pertengahan bukit Gunung Sago ya, jadi tidak sampai naik ke atas, tapi itu sudah terlalu tinggi karena udaranya pun dingin sekali ya. Untuk kondisi air pun, air masih pakai mata air pegunungan, itu siang hari dipanas terik pun airnya masih seperti air kalau teman-teman ada air kulkas yang kondisinya kita mau ngepas ya, itu kalau airnya kondisinya sama seperti itu jam 12 yang panas terik, itu airnya kondisinya dingin sekali gitu. Jadi diharapkan nanti bibit-bibit stroberi ini kita bawa ke sana, tertanam di sana. Nah ini kita sudah selesai ya teman-teman ya. Untuk satu lagi pohon cabai kita pindah ke sini, nanti akan saya update terus ini kondisi tanamannya bagaimana, dan untuk pupuknya saya pakai pupuk apa, nanti saya akan update di video selanjutnya teman-teman ya. Nah ini kan kita karena ada bekas kolam agak kosong nih, daripada nanti tumbuh rumput banyak, jadi kita coba pindah tanamkan yang tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita yang masih dalam bentuk polybag. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini saya mau sebelahnya ya, kurang lebih jarak sekitar 80 cm sampai 90 cm ya, kurang lebihnya 80 cm jarak antar pohonnya, jarak antar lubang ya. Ini tadi juga baru pulang kerja karena hari Sabtu, jadi pulang jam 3:30 sore, karena biasanya kita pulangnya jam 6:30 ya teman-teman ya. Jadi terus terang, kalau saya kondisi di sini dengan pertimbangan untuk melihara kolam Nila Biovlog kemarin, kenapa kita bongkar dan kita alihkan ke kampung, terus terang tidak waktunya tidak ada, bukannya sok sibuk ya teman-teman, maaf ya, tapi dari jam kerjanya sendiri, saya kerja di pabrik ya teman-teman, sebagai buruh pabrik itu jam 6:30 sudah berangkat, dan nanti sampai rumah lagi kurang lebih jam 6:30 malam ya. Jadi untuk waktu itu susah sekali. Kalau malam ikan nila tidak bisa dikasih ya, karena ditakut malam kadar oksigennya kurang ya. Jadi saya kasihnya hanya pagi saja. Kalau dulu masih ada istri sama anak, jadi saya sering titip ya, untuk siang mungkin bisa istri atau anak yang kasih makan. Tapi kalau sekarang mungkin sudah tidak bisa
terpegang lagi ya teman-teman ya. Jadi saya ambil inisiatif untuk bongkar kolamnya karena kondisi ikan juga nanti kasihan ya. Jadi kita padahal sebenarnya kalau lihat kondisi prospeknya sudah lumayan ya, karena banyak orang yang cari, sudah mulai datang, sudah mulai tahu untuk ninda. Jadi untuk pemasarannya mungkin tidak terlalu susah ya kalau menurut saya untuk daerah sini. Jadi eh, lumayan gampang, cuman kondisinya sendiri tidak terpegang di sini, dan untuk saya tetap tinggal di sini pun tidak memungkinkan ya. Jadi mau nggak mau saya harus bongkar kolamnya. Nah, ini kita coba lubang yang selanjutnya. Untuk diameter kita sesuaikan ya sama ini, rencananya ini nanti kita mau pot ya, pot kita pindah ke sini. Potnya juga sama, kita masukkan potnya pot plastik ya teman-teman ya. Jadi kita agak terlalu kecil potnya, jadi mungkin pertumbuhannya kurang maksimal. Sebenarnya sudah berbuah, tadi sore sempat saya petik yang merah-merah saja untuk cabai, jenisnya cabai setan ya. Tadi yang merah sudah petik. Nah ini karena potnya terlalu kecil, jadi pertumbuhannya kurang maksimal. Nah ini potnya kecil ya teman-teman ya. Tuh, tapi cabainya lumayan tadi kita petik yang merah-merah. Nah gini aja, kita pinggirnya untuk pengisian di dalam kita pakai tanah yang dalam ya. Nah, untuk pengisiannya kalau kita optimalkan untuk tanah yang tanah yang atas ya, bagian atas. Sebelum kita ngegali kan kita ada tanah yang bagian atas, kita pakai buat uruk tanaman ya. Kenapa kita pakai yang paling atas? Karena tanah yang paling atas itu sudah tidak mengandung racun ya, karena sudah kondisi terbuka, terkena udara, jadi mungkin aman. Kalau yang kondisinya dari bawah itu masih ada kadar racun dalam tanah yang harus kita uapkan dulu. Makanya kan rata-rata orang yang di pertanian itu rata-rata untuk mengistirahatkan tanah yang sudah digali dulu sebelum tidak langsung ditanami ya, karena masih ada racun yang harus diuapkan dulu. Sama sepertinya sama kita melihara ikan ya, itu air itu harus diendapkan dulu minimal 2 minggu baru bisa dipakai. Begitu juga dengan tanah ya teman-teman ya. Itu jadi kita yang pakainya tanah yang atas untuk ini, yang tanah dari bawah kita biarkan terurai di luar, nanti biar menguap racunnya, jadi aman untuk tanaman. Jadi walaupun kita buat lubang itu aman untuk kita taruh lagi, karena kita ada cara atau tekniknya seperti itu supaya tanaman tidak keracunan ya, seperti itu teman-teman. Sebenarnya bertani tidak kalah jauh tidak jauh ilmunya dengan beternak ya, beternak perikanan atau peternak yang lain. Ada standar yang harus kita ikutin, ada SOP yang harus kita ikutin. Tapi kalau kita tahu caranya dan tekniknya, kadang kita bisa mempersingkat SOP itu, bisa memangkas SOP itu biar lebih cepat ya. Cuman harus benar-benar tahu cara dan tekniknya, seperti itu teman-teman ya. Nah lanjut, ini lubang yang selanjutnya, mungkin lubang yang terakhir ya, karena udah mau mendekati maghrib. Dari 3:30 itu sebenarnya sudah ada 7, 8, 9 tanaman yang 10 tanaman yang sudah kita rapikan tadi teman-teman bisa lihat dari videonya, itu ada di depannya polybag hitam. Nah itu sudah ada, ini yang ke 11 ya teman-teman ya. Nah yang sebenarnya yang terinjak-injak kaki ini adalah bayam. Ini jenisnya bayam besar ya. Kemarin saya buat bibit, saya coba nggak coba taburkan, cuman lagi memilih-milih bibit ya, bibitnya banyak yang terbang ya kemarin, jadi ini tumbuh di sini semua. Ini bukan jenis bayam yang sekali cabut ya, karena di pasar kan
biasanya bayam cabut ya yang kita lihat di pasar dan di supermarket itu banyakan bayam cabut ya. Kalau untuk bayam bayam ini tuh kemarin saya nyarinya juga agak susah, itu saya dapat itu dari kampung juga, ini rata-rata di kampung-kampung ya. Ini bayam bayam yang besar-besar itu, jadi kita kalau orang kampung kita mau masak, kita tinggal potek-potek ujungnya aja, nanti didiamin langsung kita tumbuh lagi, makin besar makin banyak ya. Nah, dan rasa bayamnya sendiri pun juga berbeda dengan bayam cabut ya teman-teman ya. Mungkin yang udah pernah di kampung mungkin teman-teman tahu ya, tapi kalau yang mungkin orang-orang kota mungkin kurang tahu ya. Kalau saya sendiri mungkin dari kampung jadi paham ya, dari kecil tinggal di kampung jadi agak sedikit paham mengenai seperti ini ya. Ini kita coba lubang yang terakhir. Nah itu kan untuk tanahnya, ada yang bagian dalam saya buang ke kanan, yang bagian atas kita buang ke kiri, seperti itu untuk misahinya ya teman-teman. Jadi nanti untuk pengurukannya juga agak berbeda. Untuk pengurukan pasti tanamannya kita usahakan untuk tanah yang dari atas, jangan yang kedukan dari bawah. Nah ini kan yang dari bawah nih kita buang ke kanan. Ini diusahakan jangan sampai terkena tanaman langsung, karena ini masih kadar racunnya atau pH-nya mungkin masih belum sesuai dengan standar untuk hidup tanaman. Ya kita coba ambil dulu. Untuk tanamannya. Nah, ini pakai polybag beras plastik yang 5 kilo ini ya. Nah, plastik polybag dari beras yang 5 kilo ini agak kecil, makanya pertumbuhannya juga agak kecil sekali ya. Ini sebenarnya kemarin sempat ada masalah ya teman-teman, nanti saya buatkan video sebelumnya selanjutnya, mohon maaf. Ini tadinya sebenarnya cabai-cabai ini terkena overdosis, dan terong ini overdosis pupuk kimia ya, mungkin dosisnya kebanyakan, itu sempat kering, daunnya habis. Nah ini sekarang udah mulai tumbuh, dan itu teman-teman kalau lihat pohon terongnya sangat daunnya lebar-lebar ya. Nah ini seperti ini, yang dari kiri dari atas ya teman-teman, saya masukkan di polybag yang bersentuhan dengan tanaman. Nah ini tanah yang paling atas ya, kalau untuk yang tanah bawah kita pakai buat uruk di sekitar saja. Kita masukkan polybag ya buat uruk tanaman yang bersentuhan dengan tanaman. Oke, untuk tadi yang kena overdosis, nanti saya infokan pemakaian dan perawatannya bagaimana, saya update di video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, untuk hari ini kita sudah pindah sekitar 11 tanaman ya, 11 jenis kita rapikan. Kondisinya seperti ini teman-teman ya. Oke, coba lihat. Nah kondisinya seperti ini teman-teman, lihat ya. Nah ini pindah tanamnya. Nah ini yang tadinya kena overdosis tapi sekarang udah keluar daunnya bagus-bagus. Oke, sampai di sini dulu semua informasi kami ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.